Rumah tangga itu kan bukan lomba adu cepet siapa yang menang. Enggak sih. Iya. Siapa yang berani nurunin ego duluan. Udah itu doang. Gak usah gengsi. Belajar minta maaf, terima kasih. Hal yang kecil aja. Makanya kenapa waktu bokap gue pergi. Paling kenceng gue nangis. Sampai sekarang. Nyebut aja nama dia. Nangis. Waktu gue ditanya cita-cita sama bokap, gue pernah ngucap kayak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Waktu gue tatoan pertama kali, cewek-cewek tatoan mau jadi apa? Terus gue bilang jadi apa aja, yang penting gak jadi kayak ayah. Yang paling penting mah mau diajak susah. Kalau gue makanya sering ngasih tau ke anak-anak tuh. Lu kalau mau cari istri yang mau bisa disiksa lah gitu. Astagfirullahaladzim. Halo, balik lagi di Teman Ngopi. Hari ini kita kedatangan legend. Selamat datang Ayah Rahman. Selamat ketemu. Selamat datang di rumah kamu. Ini rumah kamu. Oh, berarti salah dong gua. Kok salah? Kan rumah kamu. Berarti Rumah kamu. oh iya. Iya. Iya dah. Teman Ngopi ini belum ada sponsor ya. Kopi kapan ini masuknya? Ini legend loh, ini tukang ngopi nih. Ayah Rahman nih. Biasa kan ke orang tua gitu ya, temennya ya teras sama kopi ya. Udah nggak ada lagi tuh temennya selain itu. Teman-teman muda pada kemana ya teman-teman muda? Teman-teman muda sebenarnya ada, cuma udah nggak pada nongkrong. Ada yang sakit, udah males nongkrong, pada pindah. Asam urat, Iya. sakit pinggang gitu ya. Sama ini yang udah pada lewat gitu kan, jadi sepi. Udah meninggal. Itu kali yang dibilang rame tapi sepi gitu. Apa itu maksudnya? Ya itu, kita keluar rumah nih masih sore jam 8 lah. Jalanan rame, yang nongkrong rame gitu. Tapi ngerasa sepi karena nggak ada teman-teman yang seumuran pada nongkrong, udah nggak ada gitu. Yang seumuran udah pada nggak ada ya? Iya, nanti lu ngerasain kayak gue lu, rame tapi sepi gitu. Belum seumuran tuh udah ngerasain. Oh, udah ngerasain ya? Udah ngerasain ramai tapi sepi. Ada lah di rumah, tapi kalau di rumahku masih rame ya. Masa? Kan bocil-bocil. Oh. Anak-anak masih rame. Kalau ayah kan anaknya udah pada gede-gede kan. Udah gede-gede. Udah pada nikah. Jadi ngerasa sepi lagi rumah kan. Ini lagi latihan sih, lagi latihan bakalan ditinggalin lagi sama satu lagi kan. Jadi latihan gimana caranya biar nanti nggak kaget. Jadi kalau habis Isa ya udah kita jalan-jalan keluar berdua tuh. Yang bontot mau nikah? Iya, dalam waktu ya mungkin tahun depan lah insya Allah. Amin. Doain aja. Itulah resiko kalau punya anak perempuan, pasti diambil orang ya. Apa sih ya rasanya jadi tua? Kan siapa yang tua? Enggak ada yang tua. Enak aja. Ya maksudnya kan kita belum tentu bisa ada di umur segitu gitu. Kalau ayah kan udah mantep lah, udah di kepala 6 ya? Belum dong, Oh, 5. lu jangan nambah-nambahin lu. Matiin pasaran jadinya. Wah. Belum, gue kepala 7. Lebih tua dong gitu. Masih 50-an gue. Masih 50. Seumuran bapak saya. Cuma muka aja boros Mega. Karena ya itulah mungkin di tempat sama hidup sama keadaan gitu. Rata-rata kan gitu. Beda sama orang-orang yang berduit mah. Orang-orang kayak kita mah udah tuanya tuh kalau nggak di jalan ya sama hidup dibebanin gitu. Makanya buat kalian yang masih bisa sarapan tinggal makan, bersyukurlah. Kita mah sarapan nyari dulu. Belum enak. Mbak, kayak gitu ya. Apa rasanya jadi tua ya? Jadi tua rasanya tuh, gue juga sebenarnya nggak sadar sih kalau gue tuh udah tua. Siapa yang sadar? Iya, gue nggak sadar. Kadang-kadang kita juga tahu-tahu udah 30, tahu-tahu udah 40 nggak sadar. Yang sekarang gue udah ngakuin kalau gue udah tua, kalau cucu gue main ke rumah, tuh baru gue ngerasain. Iya, gue dipanggil Kenda katanya. Gue dipanggilnya Kenda sama Nenda. Oke. Apa tuh Kenda Nenda? Kan ada ibunda, ada ayahanda, ada ananda. Nah di atas ibunda sama ayahanda kan Kak Kenda sama Nenenda gitu. Itu mah gua aja ngarang. Tapi itu yang gue panggil gitu. Gitulah. Cucu udah pada main ke rumah. Pokoknya kalau cucu udah ke rumah gue udah mulai ngerasa oh gue udah tua. Nah dari mulai situ gue udah mulai cara berpikir gue rubah lagi. Jadi gue lebih ngejaga kesehatan untuk anak cucu gue nanti gitu. Kalau kemarin kan udah gas-gas aja, nggak mikirin kesehatan gue gitu.
Gue udah banyak dikasih kode Mega. Ini napas gue aja udah ngap-ngapan tuh. Itu kode sebenarnya, tinggal kitanya aja peka apa enggak gitu. Jadi sebelum sakit lu harus jaga kesehatan lu. Wah, Aduh gue takut kalau ngomongin kesehatan. Gue anak gue cuman punya gue ya. tapi biar bagaimana lu bisa sampai sekarang itu doa dari anak-anak lu. Mau percaya mau enggak, doa memang enggak bisa dirasain gitu. Tapi paling enggak ya sampai. Gitu. Waduh, sedih banget ya kalau cerita hidup. Ada hal-hal yang ini kan di umur yang sekarang ayah kan udah ngerasa tua. Ada hal-hal yang lu mungkin disesali atau kenapa gue nggak lakuin itu waktu muda gitu. Ada nggak hal-hal kayak gitu? Gua adalah Salah satunya? bilang makasih sama minta maaf sama bokap gue. Itu Gue sih. harus belajar juga sih kalau itu. Aduh jadi sedih ya. Kenapa nggak sempet? Gimana ya gue kalau Nggak apa-apa ya nangis aja, gue nggak pernah ngeliat orang tua nangis. enggak. Maaf. Iya enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu gue kalau cerita dia tuh. Dia pergi tuh gue ngerasa kayak gue banyak dosa sama dia. Tahu gue, makanya sampai sekarang gue semua buat dia gitu. Ego gue laki-laki. Kurang deket sama bapak ya waktu semasa hidupnya. Nggak pernah ngobrol gue. Tapi di balik diemnya dia itu ada sayang yang paling gila buat anak-anak. Itu yang gue nggak tahu. Mungkin itulah cara dia komunikasi sama anak. Gue nggak tahu, dikirain gue bapak gue tuh galak. Ya karena galaknya orang tua. Ternyata galaknya itu didikan dia buat gue. Itu galaknya dia. Ini yang sekarang gue rasain. Mental gue kuat Mega sekarang. Itu dari dia. Gak pernah gue bilang makasih sama dia. Gak pernah gue bilang minta maaf. Makanya kenapa waktu bokap gue pergi, paling kencang gue nangis. Sampai sekarang nyebut aja nama dia, nangis gue. Karena nggak ada momen-momen lu deket sama bokap. Terakhir pas dia sakit, dia kan sempat ada gangguan jiwa karena kebanyakan pikiran. Ayah maaf gue nanya. Nggak apa-apa. Maaf, Tapi gua itu nanyain fakta kan. Ya mungkin salah satunya dari kelakuan gue lah dulu. Mungkin ya gue terlalu bandel ya masa-masa muda dulu kan. Ya gue sadari ya setelah gue udah berkeluarga itu. Kayaknya gue deh yang bikin ulah sampai bokap tuh kayak begitu. Sempat dirawat di rumah sakit jiwa kan lama tuh. Selesai dari sana jatuh sakit karena pikiran juga. Kena lah stroke. Habis kena stroke jantung. Nah disitulah jantung udah mendidih, berangkat langsung ke Cipto, di Cipto lah. Selesai, habis ajan asar udah. Ya mau diapain, dari situlah trigger gue bakal tunjukin sama bokap. Kalau gue gak sebandel yang kayak dulu. Sampai hari ini, makanya gue cuma satu niat gue. Gue jadi orang baik, gue jadi orang yang manfaat buat banyak orang. Gue gak mau ngecewain anak istri gue, mama gue. Makanya gue pesen sama bokap, Pak, ini sih salah satu bukti nyata. Gue udah bisa jagain istri gue, anak cucu gue, dan emak gue. Ini kan yang bapak titip. Itu gue pegang sama gue sampai sekarang. Gue gak akan pernah ninggalin mereka. Gue galak, gue cerewet. Bukan karena gue benci, karena gue peduli sama mereka. Karena gue sayang. Mungkin cara penyampaian yang salah. Sorry ya Gaya, jadi Nggak apa-apa. harusnya kan bercanda kita ya. Nggak apa-apa. Gue juga nggak setuju kok kalau ada orang bilang laki-laki nggak boleh nangis. Nggak apa-apa tahu. Menurut gue emosional manusiawi lah nangis ya. Bukan berarti Lemah. enggak. Ini kan karena gue ngerasa salah aja gitu. Makanya paling sensi lah kalau ditanya masalah bokap tuh. Makanya gue mudah-mudahan ya gue jadi seorang ayah yang anak-anak gue mau lah gitu. Gitu Mega.
lu. Nanya Gue jadi ke-trigger karena gue juga gitu sama bokap, kayak jarang ngobrol. Ayah kan pernah ketemu sama bokap gue kan. Jarang aja gue. Mungkin apa ya? Nggak deket, tapi ada sisi-sisi kapan kita deket. Tapi gue juga nggak pernah bilang maaf dan terima kasih. Karena gue nggak tahu gimana cara ngungkapinnya. Pegang tangan bokap lu. Di situ ada doa yang disimpan buat lu. Pegang tangan dia. Lu pulang dari sini, lu bilang, Pak, maafin Mega. Enggak, Bapak, bukan yang gengsi tapi enggak itu tahu ego gimana. lu. Nggak akan rontok rambut lu selembar juga. Cuma gara-gara minta maaf. Derajat lu makin naik. Seorang ayah bukan nggak mau cerita, terlalu banyak untuk dijelasin ke anak-anaknya. Dan itu nggak penting yang dikasih ke lu, dan itu nanti jadi takut beban. Itu yang disayangin sama orang tua. Orang tua nggak mau ngebebanin anaknya, cukup dia yang ngerasain. Mau ada tisu gak? Jadi saran baik gua, jangan nanti bokap lu udah nggak ada, itu cuma jadi tamu di kepala lu, dan lu baru ngomong bisa nyesel, kayak udah terlambat. Lu pulang dari sini, bikinin kopi, dia ditaruh di teras. Masalahnya Lu itu ngobrol. ya, gue udah nggak tinggal serumah kan sama Lu bokap. samperin Mega. Kita nggak tahu namanya umur. Jangan nanti lu baru nyesel pas dia udah nggak ada. Sia-sia. Lu bakal rindu nanti. Lu cuma bisa menghayal dan bengong mikirin dia, ngomong-ngomong dia apa semuanya. Buat apa? Gue nggak tahu ya dari sisi anak perempuannya tuh gimana, tapi yang gue rasain tuh kayak nggak, biasanya tuh kan cinta pertama anak perempuan tuh kan bokap ya. Tapi gue nggak ngerasain itu gitu. Mungkin karena ayah gue anaknya banyak gitu dan semuanya cewek gitu. Jadi gue nggak tahu cara dia sayang ke gue tuh, gue nggak tahu. Keras, mukul kadang-kadang. Terus kalau ngebilangin nyakitin. Jadi mungkin ada luka di hati gue yang bikin gue gengsi untuk ayah makasih ya gitu. Ayah minta maaf ya kalau ada salah. Mungkin ada luka di situ. Tapi gue harus belajar sih. Lu kan dididik jadi pinter sama bokap, bukan untuk ngebantah atau menghukum dia. Lu lah yang harus memposisikan, menyesuaikan ke bokap, pakai bahasa bokap. Tapi yang paling penting, semua seorang ayah nggak pernah mau nyeritain apapun itu ke anaknya. Dia pengen ngerasain sendiri, karena dia ngerasa itu tanggung jawab dia gitu. Gitu Kak, kalau kata gue. Jadi jangan berharap lu untuk dimengerti. Orang tua lu udah sangat ngerti. Lu bisa sebesar ini dari siapa? Hasil keringat dia, pikiran dia. Lu sekarang udah ngerasain kan? Jadi orang tua gimana rasanya? Semua yang ada di kepala lu buat siapa? Buat anak. Iya. Nggak lu ceritain kan ke anak lu? Enggak. Lu pasti punya mimpi. Satu saat anak gue enak, besok dia kerja. Lu nggak mau minta duit kan? Dia nggak susah aja udah seneng kan? Itu yang dirasain sama bokap lu. Dia bangga. Cuma dia nggak bisa ngomong ke lu. Tapi dia bangga. Lu berangkat, dia ngeliat dari belakang. Anakku. Derajat dia naik cuma gara-gara lu. Itu yang dipamerin sama temen-temennya. Percaya gak lu? Iya, gue sering lihat di grup WhatsApp temen-temennya, ini anak gue lagi tampil, tonton ya gitu. Itu kebanggaan, itu cukup puas. Lu inget, lu tahu sering lihat orang kenapa foto wisuda anaknya selalu ditempel. Dia cuma mau ngasih tahu itu anak saya lu. Udah cukup. Itu seorang ayah, seorang orang tua lah, ibu. Kayak gitu. Lu gak perlu ngasih duit banyak sama orang tua, enggak. Ngelihat lu gak susah aja hidupnya dia udah seneng deh. Ngelihat lu akur sama kakak lu, sama siapapun, udah seneng deh. Lu lagi ngerasain di titik ini sekarang, punya anak. Gimana caranya biar anak gua gak kelaparan, gak kayak gua dulu. Pasti gitu kan? Iya. Apalagi lu punya latar belakang gitu. Cerita yang susah. Gue yakin lah. Gak ada doa lu buat anak-anak lu jadi susah juga gak ada. Mental lu udah kuat lah di jalan. Kadang gue juga mikir gitu, kayak seberapapun dia keras, seberapapun dia bagaimana ke gue, itu kan buat menerpa untuk gue supaya gue bentuknya jadi begini gitu.
gue jadi sekuat ini, gue jadi bisa survive sama hidup, ya emang karena dia juga. Tapi yang bikin kadang-kadang denial kan rasa luka ya, rasa luka di hati kita, trauma mungkin dari kecil ngelihat orang tua kadang ribut, kadang apa gitu. Itu yang bikin sakit gitu, sakit hati kadang-kadang. Bukan nggak mau nerima kalau ya gue harus minta maaf sama dia, gue harus bilang terima kasih karena gimana pun dia, gue tetap ada di sini karena dia gitu kan. Tapi kan ada beberapa yang bikin gak relate ya. Apa tuh? Kayak gue nggak tahu bilangnya gimana. Tapi waktu gue ditanya cita-cita sama bokap, gue pernah ngucap kayak, kamu cita-citanya mau jadi apa? Waktu gue tatoan pertama kali, cewek-cewek tatoan mau jadi apa? Terus gue bilang jadi apa aja, yang penting gak jadi kayak ayah. Gue tahu hatinya sakit banget, tapi gue nggak tahu, itu gue masih umur 16-an mungkin ya, 15-an tahun. Yang gue ngeliat ayah gue tuh nggak bener gitu. Yang di pandangan mata gue, ayah gue nggak bener, ayah gue suka nyakitin nyokap, gue nggak bisa sekolah tinggi gitu kan. Gue sakit gitu, kayak kan lu bisa berjuang gitu, kenapa sih lu bikin gue ada di dunia ini kalau lu nggak bisa kasih kehidupan yang baik. Kadang-kadang gue suka denial kayak gitu. Itu yang bikin kadang-kadang kita jadi renggang gitu. Sedih. Tapi menurut gua balik lagi lah, kalau anak ngelawan orang tua tuh nggak ada yang bener gitu, nggak dibenarkan juga. Karena kita sebagai anak nggak berhak menghukum dia gitu. Apapun itu, walaupun lu bener, kayaknya anak mah tetap salah aja di mata orang tua kan gitu. Apalagi lu ngelakuin kesalahan. Saran gua Mega, sumpah, orang tua lu tuh nggak seutuhnya salah gitu. Jadi kalau lu balikin omongan kayak tadi, ada hal-hal yang gue nggak ngerti kenapa dia kayak gitu. Seharusnya gue bisa menerima ya. iyalah, kenapa dia berbuat gitu? Ada sesuatu gitu. Yang dia nggak bisa ceritain. Ya, jadi lu yang lebih pinter, lu yang harus lebih ngerti ke orang tua. Karena orang tua juga udah nggak mau mikir yang wah terlalu jauh. Udah iya, paling sisanya ditelan. Udah biarin. Nanti jawabannya setelah dia nggak ada baru kejawab semua itu. Lu kan cuma pengen butuh validasi yang kayak, nih Mega bener lu Pak, Mega begini, Mega ini hasilnya gini. Orang tua udah nggak butuh itu, udah nggak butuh penjelasan, udah terlalu capek sama hidup. Gimana cara ngurusin anak istri yang segitu rumit nih? Karena posisi gue sekarang begini, udah jadi orang tua yang dirasain sama bokap gue dulu gitu. Ngegedein anak, nyekolahin anak, istri. Ya lu tau sendiri, semua laki-laki biasanya kalau udah ngomongin istri kan, oh istri gue begini, istri. Ternyata itu tantangan buat kita gitu. Kalau gue bermasalah sama istri terus gue mundur, kemampuan gue berarti cuma segitu. Nah berarti harusnya, oh ya gue harus banyak belajar nih gimana cara ngatasin istri gue. Gue bego gue berumah tangga, itu posisi bego gue. Yang harus gue pelajari adalah gimana caranya mengatasi perempuan ini yang keras kepala, yang punya karakter, macem-macem. Disitulah makanya gue banyak belajar. Makanya gue bisa seperti ini, salah satunya campur tangan dia gitu. Mega Salsabila. Ini yang punya, yang tuan rumah kayaknya gue dah. Gue lagi belajar sih ya dari semenjak nyokap gak ada. Gue mulai membiasakan diri untuk dekat sama bokap gitu. Kadang kalau ada kerjaan jauh gue ajak dia. Kadang gue ajak sini ke rumah, main ke rumah. Kadang gue yang nyamperin gitu. Biar gak hilang, karena pesan nyokap gue itu segimanapun dia pernah salah, segimanapun lu tahu dia gak sempurna, tapi kan dia tetap bapak lu. Siapa lagi yang dia cari kalau dia tua, kalau dia sakit, kalau bukan anak. Itu pesan dari nyokap. Makanya gue mulai membiasakan diri, karena gue tahu luka yang diciptakan tuh gak sepenuhnya salah dia gitu. Sekarang gue udah mulai ngerti, udah mulai sadar. Kalau dulu gue nutup pintu rapat-rapat ya, kayak gak peduli alasannya apa, tapi gue sakit hati gitu. Kalau dulu emang egoisnya diri yang terluka kan, kadang gue gak peduli, yang penting lu udah nyakitin gue gitu kan. Kadang kan perempuan mungkin salah satunya gue. Tapi perlahan-lahan gue mulai ngerti, gue mulai membuka ruang untuk kita berdiskusi, apa sih yang lagi dirasain, apa sih yang dia mau dari gue gitu. Nah itu berarti kan lu udah dewasa kalau kayak gitu.
Nah maksud gue pengen sih anak-anak muda kayak lu gitu ya, dewasa, bijak ke orang tua. Orang tua jangan dipandang yang, wah lu nggak sekolah, lu nggak kuliah. Justru dia ngalah, yang penting anaknya nggak kayak dia. Lu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kan pasti ngerasain sekarang udah punya anak kan. Jangan sampai nih anak-anak gua nggak sekolah nih, minimal ya S1 atau S2. Pasti ada pikiran itu yang diperjuangkan dari bokap gitu. Terlepas lu ngeliat bokap lu kelakuannya apa, lu kesel benci, jangan dilihat itunya gak. Iya, sampai tadinya kan gue pengen bikin special show judulnya Fatherless ya. Fatherless tuh kayak tentang dari gue kecil sampai gue gede, tentang perlakuan sosok ayah yang kurang dari keluarga gitu. Tapi gue nggak jadi, sampai gue tunda-tunda karena gue berpikir semakin gue kulik gue semakin menemu hal-hal baru. Kayak kayaknya ini nggak salah dia deh, kayaknya nggak salah dia. Sampai gue jadi buku Berdamai dengan Orang Tua yang Tidak Sempurna, ada salah satu bab yang itu tulisannya. Karena akhirnya gue sadar kalau dia manusia sama kayak kita, dia nggak sempurna, kita juga pernah buat salah gitu. Cuman kesalahan dia membekas di pikiran dan hati kita, itu bukan salah dia karena kita yang menyimpan kan. Kita bisa nggak nyimpen itu, kayak di galeri HP nih, lu bisa loh ngapus foto-foto yang jelek gitu. Kenapa yang jelek-jelek masih lu simpen? Itu kan menu-menuhin memori doang, bikin HP ngehang gitu. Ya itu yang gue lagi pelajarin. Oh ya gue bisa loh ngapus luka yang udah dia buat karena gak sepenuhnya salah dia. Ngapain gue inget-inget yang jelek-jelek? Toh setiap manusia pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi bagusnya. Gue tahu pasti di waktu gue flashback, pasti dia waktu bayi gue digendong-gendong. Pasti dia main-mainin gue waktu bayi, pasti anak soleha jadi orang pinter ya, pasti ada momen-momen kayak gitu. Pasti, udah pasti. Makanya mudah-mudahan gue berharap sih episode ini bokapnya Mega nonton sih. Mudah-mudahan ini salah satu media yang bisa ngebuka ruang lu lebih deket lagi sama bokap. Percaya Mega, bahagia hidup lu nanti. Mahal bro, bahagia. Nggak butuh duit banyak kok, lu bisa ngobrol bareng sama bokap. Wah udah bahagia tuh. Lu gak usah ngeliat jeleknya. Semakin lu banyak ngeliat jelek kekurangan dari bokap, cuma kebencian doang yang ada di hati lu. Iya. Sumpah. Tapi di waktu lu ngeliat kebaikan-kebaikan perjuangan-perjuangan dia buat lu, gue yakin lu akan semakin respect, semakin hormat lah sama dia gitu. Ya kita kan gak pernah belajar caranya jadi orang tua. Ya kalau dia salah ya itu hal yang wajar. Karena zamannya ayah-ayah kita kan belum ada buku-buku belum ada channel-channel parenting gitu-gitu kan. Dia kan masih awam, masih menjadi tutornya orang tua. Gak ada lah gitu ya. Gitu. Jadi ya gue udah mulai memahami. Tapi kalau ayah sendiri deket sama anak? Kebetulan perempuan. Semua perempuan? Perempuan dua-duanya. Jadi gue tuh salah satu yang sama, jarang ngobrol juga sama anak kan gitu. Seperlunya. Tapi waktu kecil mah gue deket sama anak gue. Ya pasti kan namanya bayi. Enggak, maksudnya sampai SD masih deket tuh. Nah SMP, dari SD sebenarnya udah gue tinggal kerja kan. Ntar gue di luar kota bisa 3-6 bulan kayak gitu. Jadi jarang komunikasi. Jadi kalau di rumah tuh ya kita ngobrol seperlunya, nggak yang deket. Terakhir deket pas mereka kuliah. Nah mulai kuliah udah mulai deket, kita ngobrol sampai sekarang. Jadi kalau ada waktu luang, senggang, pasti anak gue tuh ya ngopi yuk. Ngopi keluar tuh kita bareng-bareng berempat gitu. Jadi lebih apa ya, kalau ngebahas di rumah kan ngobrol di rumah kayak suasana gak enak ya. Kalau di luar kayaknya cair gitu. Sekarang itulah yang gue jaga, hubungan baik, komunikasi. Sekarang ada cucu, ada mainan baru. Kayak gue pengen menciptakan mudah-mudahan ya di rumah tangga gue, keluarga tuh bener-bener hangat lah gitu. Jadi biar jadi panutan adik-adik gue atau buat saudara atau buat teman-teman gue lah. Gue juga nggak mau jadi beban lah. Dari ucapan gue harus bisa nyontoin gitu. Kayak contoh gue ngomong ke lu, kan lu bisa ngeliat ke gue kan gitu. Artinya ya gue ngomong ya lu lihat lah faktanya gitu. Kalau masalah di rumah tangga kayaknya nggak ada habisnya ya. Iya. Yang paling penting adalah kita udah kenal nih. Karena rumah tangga menurut gue semakin sering ribut itu semakin bagus. Hidup. Iya, jadi semakin hidup dan kita semakin kenal karakter masing-masing tuh. Nah mudah-mudahan sih insya Allah gue udah kenal sama istri gue, istri pun udah kenal gue gitu. Jadi kalau ada masalah ada ribut, udah paling nanti udah kelar. Kita udah tahu cara nyelesain masalahnya gitu. Dan kita juga udah ada di fase yang males debat, udah capek ya kayak gitu-gitu.
Sekarang lagi fokus, siapa yang sakit udah urusin gitu. Ntar gue sakit dia ngurusin, ntar dia sakit gue ngurusin gitu. Ngobrolnya udah penyakit nih. Udah ke situ. Aduh, lu udah sakit belum? Gue nggak tahu, mungkin karena gue nggak dirasa kali ya, karena gue kan ini factor single factor. Tapi kalau sakit-sakit apa namanya, demam atau apa? Nggak pernah gue tunjukin ya, gue paksain karena gue pernah ada di posisi yang udah parah, bener-bener udah demam banget gak bisa bangun. Anak gue kasihan. Anak gue kasihan, rumah berantakan, kadang masak, gue kan nggak masak kalau sakit, jadi mesen atau beli gitu. Kadang mereka nggak suka kalau bukan masakan gue, jadi hancur-hancuran kalau gue sakit. Makanya gue yang paling hal yang gue minta sama Tuhan tuh cuma 2. Yang pertama nikmat iman jangan dicabut, yang kedua nikmat sehat. Itu mah kalau udah. Minta itu doang kayak, karena kalau misalkan nikmat iman dicabut takut banget kan kita kan. Gelap itu Gelap, kemana-mana ya. kita sehat bisa nyalahin Tuhan, kita sakit nyalahin Tuhan, kita nggak dapat duit gitu. Kalau nikmat sehat karena gue punya anak-anak, karena Allah kasih gue tanggung jawab, gue pengen ngejalanin tanggung jawab itu, makanya gue minta 2 itu. Sosok lu ya buat anak-anak lu, ya lu pegangan pedoman mereka gitu. Ya kalau nggak ada gue belum bisa ngebayangin. Iya. Nah itulah yang dipikirin bapak lu, Mega. Karena lu udah cara berpikirnya orang tua. Nah tadi lu bilang semakin mengerti kesini, oh biasalah itu manusia. Oh bapak gue juga pernah salah. Berarti lu udah damai. Iya. Kenapa lu gak bangun, lu buang dulu ego lu, bapak lu gak akan marah-marah kok sama lu. Iya. Gue yakin dengan lu nanti terbuka dan mau ngobrol, bapak lu akan lebih terbuka lagi sama lu. Dan bapak lu mulai mikir, ini posisi gue di bapak lu ya, karena gue ngerasain posisi bapak nih, ayah sekarang. Kayak di waktu anak gue ngomong duluan, ngoreksi gue mulai terbuka. Sekarang gue sama anak gue udah terbuka, udah ngobrol enak gitu. Kayak kemarin sih masih ada yang gue tutupin, gue jagain, sekarang enggak. Karena anak gue juga ya udah enak diajak ngobrol, kayak temen gitu. Itulah bikin ke bokap. Iya, beberapa kali gue udah berdamai, kan beliau udah punya istri lagi dan udah punya anak kan. Beberapa kali suka ngobongin gue tentang masalah ekonomi, gue ajak kayak udah tinggal di rumah aja gitu. Gue udah seterbuka itu, mau dia ajak istri dan anaknya, gue udah mulai berdamai gitu. Gue nggak akan menyalahkan lagi kenapa ini harus begini, kenapa. Gue udah nggak pernah mikir ke situ. Ya kalau lu senang, kalau lu bahagia dengan pilihan lu ya silakan. Tapi kalau lu butuh apa-apa, kalau gue lagi nggak ada, mending lu di sini aja gitu. Takutnya kan namanya orang tua ya kan ya. Dia lagi nggak ada, kita lagi nggak ada, gue ngerasa bersalah dong. Kayak udah di sini aja deh, makan-makan mah ada kalau di sini gitu. Kita ngumpul aja, yang penting makan kan. Kalau kan udah ikut sama keluarganya, udah punya anak istri dan udah tinggal jauh kan. Jadi gue nggak bisa terus-terusan setiap hari nengok gitu ya. Jauh tempatnya? Cianjur, Cianjur Tangerang. Itu mah bukan jauh itu mah. Emang jauh bener. Kirain gue jauh. Ada 3 RT gitu. Itu mah jauh bener itu. Iya. Makanya gue suka, walaupun kadang kakak-kakak gue ngapain sih lo gitu. Karena masih ada rasa sakit gitu. Tapi terserah lu, boleh dijawab boleh enggak ya. Kok jadi kayak gua hostnya ya. Nggak apa-apa 2 arah. Sesakit apa lu sama bokap? Nggak dijawab juga nggak apa-apa. Gue punya 2 jawaban. Jawaban umur 20-an sama 30-an. Yang 30-an dulu deh. Jawaban umur sekarang, kayaknya gue lebay deh gitu. Kayaknya setiap manusia pasti pernah kecewa deh. Kenapa gue harus marah sampai mengakar, sampai kebencian ini harus gue bawa mati gitu. Itu jawaban umur sekarang. Kalau jawaban umur 20, emang nih ya yang bikin hidup gue begini nih, dia nih gak tanggung jawab nih. Coba kalau dia bisa sekolahin gue gitu-gitu. Coba kalau dia gak selingkuh, nyokap gue gak sakit, gak meninggal gitu kalau umur 20-an. Kalau sekarang gue lebih ke ya udah gitu. Jadi gue punya 2 versi. Karena jauh banget bedanya ya. Umur gue yang masih muda banget sama yang sekarang tuh jauh banget. Cara berpikir lu bisa sedewasa ini kan karena hidup yang nempel lu. Iya. Besok 40-an udah mateng lu. Amin lah. Iya. Karena kan belajar itu gak harus di sekolah. Semua orang itu guru. Iya. Waduh, Mega gokil. Anak 3 ya? Yang paling gede? 12 SMP? tahun. SD?
mau masuk SMP ini. Nomor 2 Nomor 2 Bimba, umur 4 tahun. kenceng ya. Mikirnya. Mikirnya kenceng. Tidur tuh kayak jidat bekerut-kerut tuh. Udah besok ini jajan sehari belum ini. Waduh. Belum Enggak, ini belum itu alhamdulillah gitu. gue gak ada kepikiran itu. Ya enggak, maksudnya itu kan yang dipikirin orang tua buat anaknya jangan sampai ada yang kurang kan Iya gitu. betul. Gue yakin lah pengalaman buruk lu nggak akan lu kasih ke anak-anak lu kan. Iya dong. Iya kan? Kan buruk banget gue mah. Enggak, maksudnya dalam arti jangan sampai anak gua nggak makan kayak gua dulu kan gitu. Jangan sampai anak gua nggak kuliah kayak gua dulu gitu kan pasti kan. Jangan sampai anak gue mau sekolah gak punya duit jadi nebeng truk gitu. Gue tadi mau ngomong gitu nggak enak lu. Gue karena apa ya, udahlah gue aja deh yang begini. Tapi gue nggak semua mau gue kasih ya. Gue nggak mau anak gue manja juga. Oh iya. Gue pengen dia struggle juga. Iya iya. Kan masing-masing orang tua kan punya cara treatmentnya. Gue nggak tahu ya, tiap ngobrol sama ayah tuh rasanya banyak banget wawasan, banyak banget ilmu dan hati yang bisa lapang gitu. Kita kan ngobrol nggak cuman di sini doang. Iya. Kita sering ketemu dan ngobrolnya panjang sampai ke pagi, Iya. inget gak sih? Sampai ke pagi. Gue tuh demen ya, kayak gue tuh suka gue tuh butuh nasehat emang orangnya. Gue tuh seneng dikasih nasehat, dikasih ilmu baru, hal-hal baru gue tuh seneng. Mungkin kalau hal-hal baru karena gua nongkrongnya sama ya lulu orang gitu. Padahal gue juga lagi belajar gitu. Ini anak-anak lagi ngapain sih? Apa sih yang lagi dibahas? Apa yang lagi dipelajari? Gue ngikut. Jadi di waktu nanti gue nongkrong sama lu udah satu frekuensi tuh gitu. Gue juga banyak lah dapat pelajaran dari teman-teman, dari lu juga. Gue ngeliat hidup lu aja, kok bisa ya ada orang kayak gini? Kok bisa lu? Iya maksud gue hijrahnya lu, maksudnya hijrah itu kan pindah ya, geser ya. Lu dari anak pang, kok bisa lempeng? Dan lempengnya lu nggak setengah-setengah gitu, kayak tek, cara berpikir, sudut pandang itu lu bisa ngerubah itu nggak gampang Mega. Gue yakin sampai hari ini temen lu masih ada yang jadi anak pang kan? Sebenarnya hijrah mah mudah ya, yang susah kan istiqomah. Iya, bener. Pikir gue nggak khawatir ini, takut ya gue, takut kayak suatu saat diambil nikmat imannya, terus gue balik lagi ke apa masa lalu yang suram itu, takut. Gue juga takut kayak di saat gue mentok, terus gue takutnya kalang kabut dan balik lagi ke hal-hal kayak gitu, gue takut. Kalau itu sih kayaknya enggak lah. Untuk balik lagi, kalau balik kayak ya mental lucu. Gue pernah berpikir kayak gitu dulu soalnya. Apa gue kayak dulu lagi ya, biar apa keluarga hancur. Lah masa kemampuan gue cuma segitu, kayak cengeng gue jatuhnya. Iya. Karena sedikit banyaknya cerita lu tuh gue jalanin juga. Gue juga bisa dibilang gede di jalan, sama. Ya kayak lu BM, tidur di sini, tidur sama gue juga. Itu gue matengnya di situ Mega. Jadi makanya itu juga yang gua nggak akan bagi ke anak-anak gua gitu. Dan gue juga takut juga kalau terlalu manjain. Alhamdulillah ya anak-anak gua mereka dewasa gitu. Dia tahu kondisi ayahnya, mamanya gitu. Jadi wah bagus lah. Apalagi gua kan jarang ngobrol yang cerita panjang. Tapi dari sikap, dari apa yang gue lakuin itu salah satu komunikasi gua yang anak-anak gua paham gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya, masing-masing punya intelijennya. Wah ayah lagi ini nih, kayaknya ayah butuh ini deh. Ntar anak gue nanya, ayah mau nggak ini sepatu ini gitu. Tentu dibeliin aja. Padahal dia tahu, soalnya ayahnya kok sepatunya nggak ganti-ganti gitu. Ini aja gue dibeliin nih sama anak gue. Nih pakai ya katanya. Sepeka itu anak gue. Dia tahu di komunitas kita kan, wow kalau dadu gaya ya. Itu segitunya gak. Padahal gue juga nggak pengen gitu, tapi anak gue ngerti. Ya mudah-mudahan lu juga kan gitu kan, bisa mikirin bokap lu kan gitu. Cuma dia mau minta takut, segen gitu. Ngobrol lah. Mega. Bangga gue sama lu udah. Apa yang bikin bangga? Apa ya? Gue tahu lu jago acting, udah intinya itu. Jago acting, udah itu aja. Hahaha pulang nangis. Iya, lu bisa nutupin semuanya. Mungkin lu di luar bisa lah rame ya kan. Pas pulang lu balik lagi gitu. Mikir kenceng, itu doang. Nggak semua juga orang di sekitar lu baik. Belum, susah nyari teman asli tuh, banyakan palsu.
Circle gue sebelum seumuran lu gue udah mengecil circle-nya. Nggak nunggu harus di umuran ayah, gue udah mengecil dari, bahkan gue di umur 20-an circle gue kecil. Oh iya. Iya. Gue tuh nggak tahu ya. Gue tuh nggak tahu milih-milih, nggak tahu apa. Gue nggak tahu, tapi gue tahu lah yang mana yang cocok berteman sama gue, mana yang enggak gitu. Makanya temen gue nggak banyak-banyak banget. Dan gue seneng kemana-mana sendiri. Oh keren sih. Pokoknya gue beberapa ketemu teman-teman kayak lu, ya banyak lah di stand up ya, yang punya latar belakang cerita yang kayaknya gue suka nih gitu. Gue mau tuh ngedengar ceritanya. Mungkin karena kita jauh kali ya jaraknya, jadi jarang ketemu. Jadi sekali ketemu ngobrol panjang tuh, ya kan nggak mau ngelewatin momen lah gitu. Nah di situ yang gue lihat dari lu tuh kayaknya lu nggak diem dah, mikir. Lu mikirnya tuh kecepatannya kayak di atas rata-rata orang biasa gitu. Kayak set, berubah aja tahu-tahu gitu. Kalau lu santai kan ngikutin, oh iya ini, udahlah biarin aja. Oh itu mah lama. Lu bisa terblak. Sorry, lu kan di Suca ya? Suci kemarin pre-show. Oh iya pre-show ya? Lu di Suca. Selesai dari situ kan lu nggak diem. Lu mikir lagi apa nih kan gitu. Itu yang gua suka dari orang-orang apa ya, anak-anak muda lah yang cara berpikir itu mau berkembang, tumbuh. Itu yang gue support. Kalau yang malas mah ya udahlah. Lah gue gimana nggak mau tumbuh ya? Gue numbuhin 3 orang ini di rumah. Itu ada kalau gue triggernya kagak kan? berkembang, ini yang di bawah-bawah gue kagak berkembang juga. Kagak ada yang nyiramin, kagak ada yang mupukin. Ini belum ada rencana Buat? ya cari teman ngobrolnya gitu, suami lah gitu. Kalau perempuan biasanya enggak ya, nggak kepikiran ya. Kalau malam doang kepikiran. Kalau lagi sendiri. Anak-anak udah tidur gitu, kayaknya gue butuh gitu. Tapi kalau dibalikin lagi, janganlah, udah nyaman. Takutnya ntar anak-anak gak nyaman. Terus ada batasan-batasan yang kalau kita udah berumah tangga yang harus dibatesin gitu. Udah, gue sedikasihnya Allah aja sekarang. Ini aja, ngalir aja lah. Ngalir aja. Nanti ada kok yang terbaik datang sama lu. Amin. Yang udah disesuaikan, yang memang lu udah siap. Biasanya begitu sih. Ya gue nggak tahu lah, tergantung doa lu mintanya apa gitu. Tapi saran gue mah kalau bisa buat temen hidup aja. Karena nanti kalau udah tua, yang dicari sama orang umuran gue tuh cuma temen ngobrol kan. Betul, karena anak-anak nanti pada menikah, dia Udah. mengurus keluarganya sendiri ya kan. Lu tau gak sekarang yang gue rasain? Ngobrol, gue di mana-mana. Kalau anak-anak sekarang kan kalau bangun tidur yang dicari HP ya. Kalau gue enggak, yang gue cari bini gue. Ini kemana nih? Kalau dia nggak ada di rumah, berarti ke pasar. Paling ke pasar cuma setengah atau 1 jam. Ini belum datang, baru gue telepon. Yang gue cari pasti bini gue dulu. Dia di dapur, pintu gue buka, gue ngobrol tuh berdua. Wah. Gue udah mulai kebutuhan gue, salah satunya itu ngobrol sama istri. Jadi bukan HP baru kalau dia nggak ada gue baru megang HP. Ntar lo ngerasain dah kayak gue dah. Kan enggak ada pasangannya. Oh. Iya enggak, maksudnya nanti ada temen-temen lu ada, mudah-mudahan ya. Kalau gue kerasanya kalau keluar rumah ya. Kenapa? Kalau keluar rumah tuh gue pengennya ngobrol aja. Kalau datang ke komunitas atau nongkrong sama temen pengennya ngobrol. Karena di rumah kan bocil-bocil ya, maksudnya belum ada yang bisa diajak ngobrol untuk luas gitu. Jadi kalau keluar rumah, karena cewek kan punya 20.000 kosakata setiap hari kan. Udah lu duduk sini aja, gue pengen ngomong. Gue ngobrol ya kedumel sampai capek orang denger. Berarti lu kan nyari temen yang obrolannya satu frekuensi kan. Maksudnya kayak yang aduh ini gue gak masuk nih, kalau masuk pun turun nih gue gitu, ngomongin jauh. Sementara gue butuh ini nih gitu. Gue juga sekarang juga mau nongkrong ya itulah yang tadi di awal Mega. Udah gak ada temen. Maksudnya bukan gak ada temen secara fisik, bukan. Ada temen. Cuma yang ngobrol gitu. Hahaha doang gitu. Bukan ngobrol yang gimana gitu. Giliran ngobrol ntar sama temen ngadu-ngadu penyakit ya kan gitu. Wah lu mah cuma sakit pinggang gue nih, ginjal gitu. Oh gue jantung pakai ring, wah gitu-gitu. Aduh, ngobrolnya udah serem juga ya. Iya, obrolan gue paling keren udah itu doang tuh waktu nggak koma sih, cuma udah kayak malaikat Israel udah mundar-mandir aja itu. Ya ditanyain mau sekarang apa ntar lu gitu. Udah ngap itu gara-gara itu. 10 kali gue Mega masuk rumah sakit.
Jaga kesehatan ya. Iya makanya sekarang gue udah mulai sadar lah. Karena ya itu triggernya. Sekarang punya cucu, gue pengen ngelihat cucu gue minimal berangkat sekolah gue masih bisa ngelihat gitu. Terus satu lagi mudah-mudahan yang cepet jodohnya dikasih ya, masih bisa ngedampingin dia ijab kabul gitu. Itu doa gue. Baru gue di situ ngerasa kayak tugas gue kayak udah selesai deh. Jadi orang tua yang udah bisa nyekolahin mereka sampai selesai dan bisa menikahkan mereka. Amin. Tugas gue kayak udah selesai sampai di situ. Dan bisa ngelihat mereka bahagia dengan pasangannya masing-masing udah. Itu Kayak juga sih yang gue minta. Iya. Semua pasti mimpinya begitu. Makanya kalau apa ya, gue ada masalah sama istri mah udahlah, itu kayak udah capek gitu-gitu. Kita udah ada di fase yang titik aman kayaknya, gue udah rumah tangga 28 tahun kayaknya. Wow. Udah di titik aman lah. Bukan berarti di 28 tahun kita nggak pernah berantem, Mbak. Gak mungkin. Jungkir balik istilahnya sampai apa, istri gue pulangin ke kampung ya kayak gitu ya. Diem-dieman di rumah. Wah, ada yang gitu-gitu mah udah kenyang lah. Yang sampai bercandaan-bercandaannya, iya istri cerewet, istri ini apa, kita mah dianggapnya nggak dianggap, salah melulu. Itu mah udah biasa yang kayak gitu mah. Kita mah mana ada benernya laki. Curhat nih. Iya. Pokoknya bego, apalagi kalau nggak ada duit ya kan, nggak ada harga diri suami mah. Kalau minta makannya ambil diri sono lah. Wah. Beda kalau habis gajian ya. Oh, baru ditelepon nih udah nerima duit. Wis, itu minyak sayur udah disiapin tuh. Pegel ya gitu lah. Mau diurut. Iya. Tapi alhamdulillah ya itu berlaku di awal-awal lah. Udah kesini mah kayak udahlah gitu. Memang menurut ayah bener nggak sih rumah tangga itu isinya ngobrol? Iya, lo memang ngobrol. Yang gue rasain ya, gue dapet baru paham dan baru ngerti kalimat itu setelah di 15 tahun. Wow. Karena kita udah ngelewatin banyak ribut-ribut itu. Ternyata itu baru, iya ya. Kalau nggak ngobrol, nggak komunikasi, nggak mungkin semua ngobrol. Ngebahas masalah masa depan, ngebahas masalah anak, keluarga, ipar, mertua, ini semua isi yang ngobrol. Tidur aja mau tidur kadang masih ngobrol. Buat persiapan besok kayak gitu-gitu. Iya, gue ngerti. Kayaknya di atas 15 tahunan baru paham. Gue nggak tahu pernah denger di mana tuh. Rumah tangga tuh sebenarnya ngobrol. Bang Radit. Gue pernah Radit ya? Gue pernah denger dari Bang Radit. Itulah, pokoknya gue pernah denger juga maksudnya. Komunikasi kalau itu waktu. Sebenarnya rumah tangga itu apa? Komunikasi. Wah, baru gue. Iya juga ya, semua gara-gara salah paham. Kita ribut salah paham. Terus ya apa ya, semuanya dari situlah sumbernya komunikasi. Makanya hati-hati. Paling enggak lu harus kenalin pasangan lu dulu. Sebelum ya kejadian gitu. Panjang urusannya kalau sama perempuan mah Mega. Kan saya perempuan ini. Iya makanya. Apalagi kalau lu pinter ya kan, rata-rata perempuan sekarang pinter-pinter lu, gila. Paling enggak kan laki-laki mau deketin lu kan mikir, aduh gak imbang nih kayaknya gue. Tahu diri laki-laki juga biasanya. Gak bisa dibodoh-bodohin ya. Gak bisa dikasih janji-janji lagi, Ya, udah gak bisa. Udah kenyang yang kayak gitu. Yang paling penting mah mau diajak susah. Kalau gue makanya sering ngasih tahu ke anak-anak tuh, lu kalau mau cari istri yang mau bisa disiksa lah gitu. Astagfirullahaladzim. Gak dalam artian diajak susah, kan nggak mungkin kita hidup enak terus kan. Iya. Kita harus berjuang. Nah itu yang bisa, yang mau diajak susah lah gitu. Bukan berarti kita mau nyusahin anak orang, bukan. Hidup tuh nggak mungkin stabil, pasti turun naik. Setidaknya yang kalau kita susah dia nggak ninggalin kita. Tuh, karena kan nolnya kita kan beda-beda gak. Betul. Ada nolnya benar-benar miskin. Kalau anak orang kaya mah nolnya beda, ya kan. Anak orang yang di tengah ya beda nolnya. Jadi nggak bisa dibilang nolnya nol kayak kita nih. Kita ya, bukan nolnya anaknya Raffi Ahmad gitu, bukan, beda. Kalau sekarang apa yang mau lu kejar? Yang gue mau kejar ya apa ya? Masih ada nggak sih impian di umur segini ya? Udah nggak ada gue. Udah. Terakhir kemarin di umur 45 itu terakhir. Yang masih ngoyo gue pengen beli rumah, pengen beli mobil bagus gitu.
Terus wah masih ada mimpi sisaan. Tapi gue sekarang udah tahu diri. Maksudnya kalau Allah belum ngizinin nggak bakal dikasih. Kalau lu percaya itu. Tapi di waktu kita nerima apa adanya bersyukur, datang itu. Nah sekarang gue udah lepas semua sama istri itu yang kayak gitu. Udah nggak apa-apa. Apa yang kita punya sekarang itu nikmatin. Emang belum dikasih rezekinya lagi, punya rumah lagi ya udah. Mau diapain? Udah nggak ngoyo. Sekarang yang penting gue bisa ngobrol sama istri, kita sehat, udah lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Soalnya gue berapa kali masuk rumah sakit tuh kayak, iya ya sehat mahal lu. Gila. Lu cuma dikasih tabung oksigen buat napas doang. Berapa satu tabung? Berapa juta tuh? Yang gede 3 juta. Di luar gratis. Mudah-mudahan gue sama istri itulah puncak terakhir itu ya udah bisa umroh bareng. Amin ya Allah. Sama Insya Allah. apa ya, ngelihat anak gue satu lagi berumah tangga. Menikah. Dah gue sama istri udah berhasil melewati sebagai orang tua. Tinggal memperbaiki ibadah. Udah gak ada lagi yang dikejar. Udah selesai, cuma nunggu doang. Secara matematika kan katanya kita umur 60-an ya. Bener gak sih? Umur rata-rata. Iya kan? 60 udahlah. Udah paling kalau gak sakit ya meninggal gitu. Cara hitung-hitungan gue tinggal berapa hitungan jari Kak. Dari 50 paling berapa lagi sih? Gue mau ngapain kalau gak bermanfaat? Belum tentu kalau lu tiba-tiba umurnya sampai 100. Iya kan? Sampai 100 gimana? Wah udah gak ada temen gue dong. Nggak ada lagi seumuran lu. Gak ada. Udah gak bener-bener. Udah gitu kalau meninggal juga gak ada yang nganter. Lah gak ada yang nggak ada kenal. yang nganter? Iya gak ada yang kenal. Paling orang sekarang kan kalau ngeliat siapa yang meninggal. Si itu. Siapa? Oh gak kenal. Udah cuek. Jadi kalau lu meninggal sekarang. Kalau gue mau rame yang nganter. Meninggalnya sekarang. mumpung banyak yang kenal kan gitu. Kalau nanti mah udah gak ada yang kenal. Aduh ngomongin umur lagi. Tapi gue nggak ekspektasi kayak gue pengen di umur berapa, gue nggak tahu ya sedikasinya. Tapi ya gue mintanya ya itu sampai tugas gue selesai, anak-anak gue jadi orang, punya rumah tangga yang baik, bahagia, mereka dapat pasangan yang cintanya lebih besar dari cinta gue. Udah gue kayak ya udah itu mungkin waktunya gue pulang. Nah itu lu harus nyontohin. Sama kayak gue. Anak gue, lu nanti kapan-kapan ketemu deh sama anak gue. Tanya sama anak gue, ayah pernah marah gak? Gue gak pernah marah gue sama anak. Beda dong ya. Kalau cewek nggak marah aneh. Enggak, maksudnya gini, dalam artian kan apa yang dilihat dari kita itu kan dicontohin kan. Iya. Nah itu setuju. nanti karena buat calon mantu kan nanti suami atau istrinya akan memperlakukan pasangannya begitu. Makanya kayak mantu gue kan ngelihat tuh ayah mah gak pernah marah. Ya kan jadi kayak dia kalau mau marahin, aduh bapaknya aja gak pernah marahin nih Oh gitu. iya. Nah tapi kan anakku gak ada bapaknya. Gimana nyontoinnya? Masa gak peka? Itu kan yang gue suruh, makanya lu cari temennya dong. Oh macomblang nih. Macam. Siapa? Enggak lah. Gak usah. Gak usah dicari-cari. Datang itu nanti. Datang nanti Kalau udah sendiri. waktunya jodoh datang ke rumah. Tok. Assalamualaikum Mega. Saya adalah. Menawarin kompor. Jodohku Saya ternyata masa tukang depan kompor. kamu. Waduh. CEO dong. Ya Allah. Gue gak ada ini ya. Gak ada rasa-rasa. Kayaknya kalau nanti anak gue punya bapak sambung, kehidupan kita akan lebih baik. Gue gak ada rasa-rasa itu. Kayak sebisa mungkin ruang kosong di dalam hati anak gue soal bapak, sebisa mungkin kalau gue bisa penuhin, gue penuhin. Tapi kan gue juga manusia gitu. Yang makanya gue tetap nanya, kamu mau nggak? Kamu kalau gue deket sama cowok nih, yang ini gimana kak gitu, yang ini gimana kak gitu. Kamu nyaman nggak kalau ngobrol sama dia gitu. Beberapa kali anak gue nggak demen kan. Iya. Jadi ya udah. Sementara 3 kepala beda-beda tuh isinya ya. Kadang udahlah terserah deh gitu. Ya saran gue sih baiknya nanti lah nunggu mereka dewasa. Tapi nunggu dewasa lama ya. Nggak apa-apa juga sih. Gue nggak Tapi tahu. perempuan biasanya paling ini kok, paling dewasa artinya lebih fokus ke anak. Beda sama laki kan gitu. Tapi lu kuat sih kayaknya. Berapa tahun coba lu pisah terakhir? 5 tahun.
4 tahun, 4 4 tahun. tahun. Yang pertama 6 tahun, yang kedua 4 tahun. Makanya anak gue jaraknya jauh kan. Oh iya, yang gede cowok ya? Yang gede cewek, 12 tahun. Cewek deh. Kok rambutnya pendek? Mana panjang? Oh panjang ya? Oh salah lihat, ketukar gue mati. Lu ngeliat siapa? Postingan lu yang terakhir. Tobi kali itu. Tobi. Anak kaptang itu rambutnya pendek. Tapi gue seneng sih. Banyak hal yang kayaknya gue belum tentu bisa capai. Kayak contohnya udah ternyata jelas ya. Rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang sakinah. Lu udah dapet gitu dari bahkan 28 tahun. Gue nikah setahun gitu. Banyak hal yang gue gak bisa capai padahal. Dan lu udah bisa capai gitu. Perkara masalah ego sih itu. Rumah tangga itu kan bukan lomba adu cepet siapa yang menang. Enggak sih. Iya. Siapa yang berani nurunin ego duluan. Udah itu doang. Gak usah gengsi. Belajar minta maaf, terima kasih. Hal yang kecil aja. Pasangan tuh. Iya itu masalah pasangan ya. Tapi kalau masalah udah selingkuh dan KDRT tidak bisa. Nah makanya dari awal itu anggaplah semua itu jadi pelajaran. Udah. Ke depan kan lu dengan kondisi yang kayak gini. Lu ada di sini karena belajar dari yang kemarin kan. Dari cara berpikir, ngomong udah beda. Mungkin waktu lu masih pakai jaket merah di Suca, ngobrolnya belum begini lu. Makanya gue kaget pas ketemu lu. Kok bisa lu dewasa ngobrol kayak gini? Secara perkembangan kayak, wah wawasan lu luas banget nih. Kan berarti lu gak diem, lu belajar kan di rumah. Entah itu lu baca buku apa, pastilah. Akhirnya lu punya value kan. Nah, akhirnya cowok datang juga kayak, udah gue mikir nih Mega sekarang udah ngobrolnya udah beda. Udah politik. Udah, Enggak juga. yang enggak istilahnya kan yang dilihat sama anak-anak gitu. Salah Mega ya ini. Itu mah ada telelat ya kan. Gak politik-politik amat. Cuman ya emang karena pengalaman aja bikin gue mau belajar. Gue juga gak mau jadi manusia yang kosong. Yang ditanya anak terus gak tahu apa-apa. Itu kan malu ya gue sebagai Karena orang tua. tuntutan kan Iya. akhirnya. Tapi keuntungannya kan besar jadinya. Jadi kita punya wawasan, pengetahuan, ngobrol gak kosong-kosong banget kan gitu. Udah bisa nyambung ya. Iya. Kemana-mana nyambung. Wah enak banget Mega, lu hijrah tepat lah pada waktunya gitu. Kayak umur masih muda lu udah, kayaknya gue harus begini deh. Gue udah gak mau lagi di jalan gini. Itu tuh gak semua orang bisa dikasih itu. Tapi lu melek sama itu. Berarti kan benturannya sakit itu lu. Dan lu mau nerima keadaan lu sekarang ini kayak, ya bokap lu gimana, kemarin nyokap lu sebelum ninggalin lu gimana. Tuh lu udah terima semua tuh. Gak semua orang bisa. Apa yang bikin lu bisa terima semuanya coba? Kalau gak diterima gila sendiri. Nah itu udah dapet jawabannya kan. Apa kayak marahnya sampai kapan gitu, kecewanya mau sampai kapan, apa mau dibawa mati terus lu mati dalam keadaan kecewa, mati dalam keadaan gak bahagia karena punya kebencian kan. Enggak, gue kan juga pengen tenang. Mega 2020. Gue juga kan pengen senyum, pengen gak ada beban. Tapi emang itu yang lu bilang tadi bener sih ya, kayak plong gitu ketika kita udah memperbaiki hubungan, menghilangkan kebencian, mendekatkan jarak yang tadinya jauh jadi deket, kayak plong gitu ya. Makanya kalau lu ngelihat yang dari sisi yang jelek, negatifnya terus, ya terus negatif. Berpikirnya juga negatif secara nggak langsung. Lu udah mendidik diri lu sebagai orang yang jelek sifatnya gitu. Makanya husnuzon aja udah. Benar secara nggak langsung badan kita dididik jadi orang baik. Nah itu nanti yang jadi cermin ke anak. Anak kan, mama aja begini, gue gini gitu. Lu tularin dong kepintaran lu sama anak-anak lu. Darah kan ngalir. Di badan lu kan darah bokap tuh. Tanpa lu sadari sebenarnya ya bokap lagi ngacak ke lu. Anak gue begini tuh dari gue tuh gitu. Iya. Oh anak gue keras kepala, berani, itu gue tuh. Nah kalau lu udah sadar begitu, ya udah lu adepin aja bapak lu nggak bakal nyangkal itu yang kayak gitu-gitu. Satu hal yang bapak gue ngomelin gue, dia ngebilangin gue itu pengen gue jadiin kenyataan ya. Apa itu? Jadi kita pernah berantem lah waktu masih belasan lah, belum menikah gitu, masih rebel. Pernah nasehatin gue ngejawab mulu, anak muda ya kan. Bapak gue nyeletuk, ngejawab mulu lu jadi pengacara aja sono gitu. Sekolah hukum gue
Sekarang? buat ngewujudin itu. Sekarang? Iya nih gue sekolah nih, gue pengen advokat biar ucapan dia jadi kenyataan aja. Iya ucapan doa kan. Iya. Dan sekarang Sekolah, kuliah. tadinya Di Untara, pindah ke Unpam karena biaya gue kurang. udah semester berapa? Baru masuk karena baru pindah, Oh, baru ganti kan. Bangga gue, bangga. Itu doang yang mau gue wujudin, kayak bapak gue ngomel-ngomel, kalau tiap ngomel begitu kan, lu begini. Ya udah kita jadiin aja sekalian gitu. Seneng gue Mega kalau ada anak-anak muda tuh. Ya makanya komik-komik kan, gue kalau ngeliat anak-anak yang kuliah tuh, gila, sebego-begonya anak kuliah, pinter. Itu sebego-begonya tuh. Makanya kenapa anak gue kuliahin, lu jangan kayak gue nggak kuliah. Ya gimana cara kita biar tetap dihargain orang, ya kita belajar gitu. Kalau kata apa mah Rocky Gerung, sekolah kan cuma tanda belajar ya. Iya, Gitu. bukan tanda orang pernah belajar. Nah itu gue pakai yang kedua tuh dari Rocky Gerung gitu. Kenapa begitu? Karena gue nggak kuliah kan. Nggak ngaruh tau ya. Oh iya. Nggak ngaruh. Emang gue lulusan apa? Kece gue ya. Tapi kan nggak dilihat orang, nggak dilihat sama orang itu pakai C-nya. Iya, berarti kan bukan ijazahnya kan yang dilihat Iya. orang. Salah gue tadi berarti ya. Apa sih yang kedua tadi? Tanda orang pernah belajar. Oh iya. Makanya sekarang lu kuliah dan masuk kan? Masuk ya? Gue juga pengen jadi apa ya? Bukan gue pengen punya ijazah, pengen ini, enggak. Sebenarnya gue pengen gue masih bisa nggak sih belajar? Gue masih menangkap nggak sih otaknya di umurnya sekarang? Kalau gue kuliah lagi, sebenarnya itu pertimbangan juga. Tapi kayaknya gue bisa dah. Gue karena gue seneng belajar. Dan dari kecil tuh gue suka jadi joki ya. Joki apa? Joki PR. Oh. Waktu SD orang-orang pada males ngerjain PR, ngasih gue jajan, gue yang kerjain. Berarti kan lu ada kelebihan dong. Gue waktu kelas 6 SD jadi guru les anak kelas 1 SD gitu, karena ekonomi itu mah, karena miskin aja. Ya itulah trigger ya, kadang-kadang kita nggak bisa karena keadaan yang memaksa, ya itu kita jadi bisa. Oh lu udah semester baru masuk lagi. Tadinya udah jalan 1 semester, terus kurang duit pindah ke yang lebih murah. 4 tahun mah sebentar Kak. Lu aja di komunitas udah berapa tahun kan gitu. Jadi komik udah berapa 8 tahun harusnya gue udah S2 ya. Iya 4 tahun mah udah lah, sebentar itu. Keluar S1, nih Pak anak lu nih udah jadi sarjana hukum. Masya Allah. Gue pengen bilang ke emak gue, tapi emak gue udah di kuburan. Kan tapi dia ngelihat. Dia tahu. Gue yakin bangga lah. Semua harapan orang tua ya pengen ngelihat anaknya ya berhasil, bahagia. Orang tua tuh sedih kalau ngedenger anaknya nggak makan, anaknya susah, itu pasti pusing tuh. Makanya lu jangan pernah cerita ke orang tua kalau lu hidup susah. Iya. Jangan. Ada masalah nggak usah cerita ke orang tua. Kalau lu belum bisa bantu orang tua, minimal lu jangan cerita hidup lu. Ceritain aja yang enak-enaknya. Udah makan udah. Padahal mah kita ya nggak tahu. Yang penting orang tua tenang. Karena orang tua udah malas mikir. Malah bikin kepikiran ya kalau Iya. itu. Tingkat bapernya tinggi. Kalau orang tua tuh kayak, wah anak gue belum makan lagi, itu gimana ya? Rela itu ngorbanin buat ngutang ke sono kemari biar anaknya makan. Ya kan lu sekarang ngerasain tuh. Aduh, gue bangun pagi nih. Buat siapa? Kalau ditanya buat siapa? Sama lah itu kayak bapak-bapak di luar. Kan istri pada nggak tahu tuh di luar pakai helm juga nangis juga nggak tahu kali. Tidur di emperan juga suaminya, istrinya nggak tahu itu. Dan gue jadi dua-duanya, Nah, jadi itu. istri di rumah, jadi bapak-bapak yang keluar sambil nangis naik motor, gue juga ngerasain. Tiba-tiba nangis gitu ya. Iya. Kadang-kadang nggak tahu mikirin apa, tiba-tiba air mata ngocor aja. Mental rusak tuh kalau udah kayak gitu. Terus dengar kabar tiba-tiba anak juara nangis gitu ya. Misalkan abis lomba apa nih tiba-tiba juara, ya Allah anak gue gitu. Nah itu tuh, gue pernah lagi ngerasain tuh. Pas anak gue wisuda, dipanggil anak gue nggak tahu ngalir aja. Tangisan bangga sih. Iya bangga kan. Perkara masalah nilai buat gue nggak penting lah. Tapi gue bangga ngeliat anak gue pakai baju toga. Wah, kayak mimpi kayaknya gue gitu. Nangis itu gue.
mana nilainya kan apa kalau yang tinggi tuh Cum laude. iya. Nah, anak gue nilainya itu. Wah itu keren ya. Gue kan nggak kuliah jadi nggak ngerti. Yang ngerti kan istri kuliah dia kan. Oh itu tertinggi gitu. Oh. Wah tambah bangga gue dong. Keren gak? Gue udah bilang sama diri gue. Gue bangga sama diri gue. Gue keren, gue kuat bisa nyekolahin mereka. Gitu. Sampai tinggi. Dan katanya salah satu keberhasilan orang tua di waktu anaknya bisa ngelewatin orang tuanya. Gue cuma lulusan SMA, anak gue bisa S1, berarti gue berhasil. Istri gue yang belum berhasil tuh. Istri S2. Enggak S1, kecuali anak gue naik S2. Katanya gitu, sebenarnya mah enggak lah buat gue. Itu udah kita kerja udah mati-matian, ya makanya yang jadi saksi sejarah ya istri gue. Dia yang ada di samping gue, yang ikut mikir, ikut capek, ikut pusing dia. Makanya tugas gue sekarang selesai dari sini, anak gue udah nikah, ya tinggal gue nyenengin dia lah. Mudah-mudahan rezeki gue di sini ada buat dia nanti. Tadi kan lu kan bilang lu lagi nunggu giliran aja kan, siapa yang dipanggil duluan Iya. kan. Itu lu ngisi. Biasanya kita kalau nunggu antrian atau apa kan kita ngisinya main handphone lah, ngonten lah apa. Nah lu ngisi-ngisi hal-hal yang lu tahu nih lu lagi di dalam antrian tapi lu nggak tahu kapan dipanggil kan. Lu ngisinya apa? Sama sih gue juga lagi ngantri kan. Gue pokoknya yang kira-kira berbau hal yang baik, positif itu yang gue lakuin. Ya mungkin salah satunya sekarang gue udah mulai ini balik lagi kayak 30 tahun yang lalu nyari pengajian sekarang. Relate lagi. Iya nyari pengajian. Ikut-ikut tahlilan orang. Iya dan udah mulai kayak gue udah cocok di sini nih ikut-ikut nimbrung kayak kemarin apa di lingkungan RT ada pengajian nongkrong aja udah ngikut gitu. Gue sekarang lebih ke situ kalau dengerin apa ngeliat di YouTube ya pengajian. Jadi balik lagi ke 30 tahun lalu Mega. Iya. Dulu tuh ada di masa kita yang karena ibadah kan terus hidup kita berubah. Pas kita enak lupa. Nyungsep tuh blok. Habis nyungsep lama Mega. Makanya gue ngerasain iya ternyata jadi orang sombong bakalan kena batunya tuh. Itu gue banyak banget dikasih pelajaran. Itulah gue bikin di konten. Ucap Bang Ucup. Iya. Itu kan itu semenit kadang-kadang kan semenit itu tapi omongan orang banyak pengalaman banget sih ya kayak dapat 1 menit tapi itu pengalaman hidup berapa tahun yang lu ucapin kan. Iya. Makanya orang-orang relate sampai RT di tetangga-tetangga gue itu nge-share-nya itu. Ada Ucap yang Bang Ucup. satu VT itu ada yang 4 tahun 5 tahun yang gue jalanin baru jadi 1 VT. Ada yang 15 tahun 20 tahun 1 VT. Mahal itu, lama itu. Hampir rata-rata komentarnya itu 95% positif semua. Direspon dengan baik. IG sama TikTok. Karena itu ucapan-ucapan dari guru pengalaman. Iya. Dan itu bukan hafalan buku juga maksud Iya. gua. Sebenarnya teorinya mah tetap pakai teori stand up. Premis setup punchline. Premisnya apa nih gue mau ngomongin masalah apa jangan ngiri gitu. Apa sih masalah diiri terus solusinya apa? Permasalahannya apa? Baru kasih penutup gitu. Penutupnya apa? Pesan atau apa namanya solusi gitu. Oke. Bolehlah kita tutup pakai ucap Bang Ucup. Boleh nggak kasih nasihat buat gua dari ucap Bang Ucup? Tiba-tiba bridgingnya pas banget nih. Pas banget. Kasih nasihat dari Bang Ucup. Aduh lu gak bridging sih tadi. Contohnya Buat gua yang lagi berjuang sendirian sebagai ibu dan bapak, gue pengen denger nasihat dari Bang Ucup tuh bagaimana sih buat gua. Sama biar gua istiqomah lah sama hidup gua yang sekarang. sebenarnya tadi udah keluar semua itu. Cuman tinggal nyari closingan doang tuh. Gua kalau ditodong agak panik tuh. Karena apa? Gua harus bisa ngasih solusi kalau dipancing dulu. Oke. Dipancing ngobrol, nah baru keluar tuh solusinya gini ga atau pesannya gitu. Kalau langsung, ayo pesan buat gua. Apa ya? Gua ngambil dari mana nih bingung gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Semua yang tadi gua omongin itu adalah pengalaman gua yang jelek-jelek. Jangan lu lihat. Paling nggak lu ambil yang baiknya buat lu sendiri gitu. Ya gua ngomong gini
Ya bukan ngajarin, gue ngingetin Mega. Karena gue nggak mau nasehatin orang, karena gue belum pantas untuk menasehati orang. Gitu. Gue juga bukan ngajarin orang, karena masih banyak orang-orang yang di atas dari gue yang layak untuk ngajar. Jadi gue ngambil di tengah aja, karena gue masih berproses belajar juga. Makanya gue ngomong gini ya bukan ngajarin, gue ngingetin lu aja gitu. Sama lah hidup kita. Makasih Bang Ucup. Udah biasa manggil Ayah Rahman jadi manggil Bang Ucup kayak Iya. kagok banget. Gue ngapa sih namanya jadi Bang Ucup? Tadinya ngambil yang simple ucap ucup. Ternyata udah ada yang make. Gue tambahin Bang Ucap Bang Ucup. Tadinya ucap ucup gitu untuk pengucapan aja. Nggak ada yang lain. Kebablasan. Sekarang follower gue banyak karena konten bukan karena stand up tuh. Jadi orang nggak tahu gue kalau gue komik. Nggak ada yang tahu. Iya. Gak ada yang tahu gue komik. Jadi bang abang cocok tuh jadi stand up. Iya kali ya. Lah emang stand up. Belum tahu orang-orang. Padahal udah punya special show Iya. yang clean apa? Awas licin. Awas licin. Tapi nanti gue insya Allah mudah-mudahan doain aja Mega tahun depan gue bakal bikin special show Apa tuh judulnya? Ucap Bang Ucup by Rahman Afri. Wih. Isinya nasihat semua tuh ya. Gak apa-apa karena gue yakin ya dari omongan semenit 2 menit itu ditonton sama orang kalau dicerna dan relate sama kehidupannya itu jadi satu manfaat yang gede menurut Iya. gue. Cuma nanti di sana dibalut melalui komedi kan gitu. Karena follower gue banyak dari Ucap Bang Ucup jadi biar pada nonton tuh. Iya. Jangan pernah berhenti buat ngasih sesuatu bermanfaat untuk orang lain karena nasihat itu paling bermanfaat sih untuk dia di anak-anak seusia gue kayak sekarang. Iya, mudah-mudahan itu manfaat buat banyak orang lah. Karena gue di rumah ngoceh juga udah bosen kali anak-anak ya. Gue lempar ke publik aja. Ini didengar nggak sama banyak orang? Ternyata alhamdulillah orang-orang yang butuh itu banyak, masih banyak lah. Berarti gue nggak berhenti. Cuma lagi pusing aja mau ngomongin apa, bingung. Gue mantengin itu kontennya. Oh iya, Kalau lu nggak upload tuh, men ini belum upload. ini aja udah kosong, udah berapa hari gue mikir ngomongin apa bingung. Mau nggak mau nariknya mundurnya jauh. Ini gue ngomongin besok mau ngomongin itu. Masalah gue dulu masih kerja kantoran, yang dihina sama atasan gitu-gitulah. Tapi motivasi dan solusinya banyak. Makasih udah banyak bikin konten manfaat. Semoga ya sehat terus. Amin. Itu aja sih Mega yang terakhir, sehat aja. Sehat, Sehat. bahagia, rumah Amin. tangganya sampai surga sama anak-anak dapat pasangan yang cintanya lebih besar dari ayah. Amin. Mudah-mudahan amin. Doa terbaik juga buat lu Mega. Makasih Semoga banyak, Ayah. lu masih kuat ngurusin anak-anak lu. Kuat banget gua mah. Bisa mewujudkan mimpi masa depan anak-anak lu. Tulangnya besi ini. Semoga lu dapet jodoh yang lu mau lah. Amin ya yang Allah. terbaik. Kalau itu harus kenceng. Dan pulang dari sini lu telepon bokap, ngobrol sama bokap, Insya Allah. turunin ego lu bilang terima kasih, lu bilang minta maaf. Dah. Itu bisa ngalir dan nanti manfaatnya lu bisa ngerasain sendiri. Makasih banyak ayah. Sama-sama dong Jangan Mega. bosan-bosan main kesini. Besok juga dipanggil lagi gue pasti mau kok nungguin lama-lama. Maaf itu maaf ya. enggak, bercanda. Salah jam saya. Eh. Saya siap salah. Makasih banyak Bang Ucup dan jangan lupa terus tontonin Rumah Kamu karena di sini banyak obrolan yang senyaman di rumah kamu. Bye bye.